Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam acara Business Excellence Virtual Cafe yang kelima. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Dananjaya dari tim Secretariat Forum Excellence BUMN yang akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam acara pada pagi hari ini akan ada pembicara, yaitu dari Bapak Abdul Halim. Beliau adalah selaku dari tim Quality Assurance Forum Excellence BUMN dan juga LPAB. Beliau akan membawakan materinya terkait dengan leadership perspektif fighting pandemic COVID-19 yang akan dimoderatori oleh Bapak Diala Hutabalian. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa peraturan dalam webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, mohon dapat menggunakan nama lengkap di dalam Zoom ini, dan mohon kepada para peserta untuk menonaktifkan atau mute audio agar pembicara tidak terganggu, dan mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi link beberapa evaluasi yang akan kami berikan di slide selanjutnya. Untuk materi pembicara dapat di-download pada link slide selanjutnya dan juga di kolom chat. Jika Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dapat melalui kolom chat dengan menuliskan pertanyaan, nama lengkap, dan asal perusahaan. Untuk link mohon dapat tidak dikirimkan atau di-share kepada orang yang tidak berkepentingan untuk menjaga security dan keamanan dari webinar Zoom ini. Sebelumnya, kami dari Forum Excellence BUMN mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga lancar dalam menjalankan ibadah puasanya dan amal ibadah Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikut ini adalah link beberapa yang akan kami kirimkan. Yang pertama, link materi. Mohon Bapak Ibu sekalian dapat mendownload link materi tersebut. Ini adalah link Bapak Abdul Halim yang akan ditampilkan. Dan juga di sini ada beberapa link survei yang sedang dijalankan oleh Forum Excellence BUMN. Yang pertama yaitu Business Excellence Expert Mapping Survey, dan juga link evaluasi pembicara, dan juga link evaluasi Forum Excellence BUMN. Mohon dapat dicatat, diketik, atau difoto, atau di-screenshot. Baik, selanjutnya. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kami akan memanggilkan kepada pengurus inti Forum Excellence BUMN untuk membuka acara pada siang hari ini, yaitu Business Excellence Virtual Cafe yang kelima. Kepada Bapak Firmanto Purdi selaku Sekretaris Umum, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam virtual meeting. Dan sesuatu yang membanggakan Bapak Ibu sekalian, kita bisa learning and sharing di dalam momen ini. Bapak Ibu sekalian, FPB telah meluncurkan beberapa produk yang istilahnya bisa kita join di sini, yaitu ada WFA, adalah website FEB Asik. Kemudian kita bicara tentang leader dialog yang saat ini. Kemudian ada Business Excellence Virtual Cafe yang saat ini kita masuk di dalam Business Excellence Virtual Cafe yang kelima. Kemudian juga bedah buku. Artinya kami dengan sangat terbuka membuka kepada Bapak sekalian yang punya karya yang bisa berbagi, kita bisa berikan kesempatan untuk kita bisa sharing di sini. Yang kedua, FEB adalah sebagai mitra strategis Kementerian BUMN dalam melaksanakan asesmen kinerja BUMN. Kita juga ingin mendorong dan mengimplementasikan Business Excellence ini untuk meningkatkan daya saing global buat BUMN kita. Kemudian ini adalah wadah penggiat dan pelaku Business Excellence. Kemudian maksud dari tujuan kami semua ini adalah tidak lain tidak bukan adalah pengkayaan kompetensi organisasi, kemudian juga bentuk kontribusi FEB kepada kemajuan BUMN, dan sekali lagi adalah sharing eksperimen dan silaturahim tentunya. Dan pada kesempatan yang berbeda kali ini, tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, dalam hal ini Pak Halim, kemudian moderator Pak Dialah Hutabalian, dan semua tim yang terlibat terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan sekali lagi, enjoy our discuss, always be happy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Firmanto Purdi atas sambutannya. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari moderator yang akan memandu acara dalam webinar pada siang hari ini, yaitu Bapak Dialog Hokosuja Hutabalian. Beliau asal perusahaan dari PT Antam Tbk dan meraih pendidikan di S2 Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta tahun 2014 dan juga di Wharton School of Business Philadelphia di Amerika Serikat pada tahun 2019, dan beliau juga memiliki beberapa pengalaman bekerja di PT Antam Tbk. Salah satunya adalah Organization Effectiveness Senior Specialist pada tahun 2016 hingga sekarang, dan juga Program Development and Competency Assessment Manager pada tahun 2015 hingga 2016, dan juga beliau meraih penghargaan yang pertama yaitu International Global Performance Excellence Award Assessor atau Asia Pacific Equality Organization pada tahun 2016 sampai 2019, dan juga beliau meraih penghargaan Pegawai Teladan PT Antam Tbk Unit Gomin pada tahun 2012, dan masih banyak lagi penghargaan yang beliau sudah raih. Langsung saja kami berikan kepada Bapak Dialog Hutabalian untuk menjadi moderator pada sesi selanjutnya. Kepada Bapak Diala kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Adit atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga buat Pak Firman yang telah memberikan sambutan kepada forum ini, mewakili Forum Excellent BUMN. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya ya, menyiapkan waktu cadangan untuk mengisi energi untuk mengasah diri kita masing-masing hari ini dalam Business Excellence Virtual Cafe yang kelima. Nah, di sesi hari ini kita akan belajar dari salah satu ahli Business Excellence di Indonesia, yakni Pak Abdul Halim. Kita semua yang ada hari ini dalam Business Excellence Virtual Cafe pasti sudah sangat mengenal sosok Pak Halim. Beliau yang saya lihat dan juga saya rasakan adalah sosok yang menginspirasi dan mendorong kita semua untuk mencintai business excellence. Baik itu di dalam konteks berorganisasi, dalam hal menjalankan bisnis di perusahaan, juga dalam konteks pengembangan profesional kita sebagai praktisi business excellence di Indonesia. Hari ini beliau akan mengambil satu segmen topik yang menurut saya sangat relevan dengan situasi hari ini, di mana tantangan organisasi tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia mengalami satu hal yang harus dimenangkan. Bagaimana kalau bahasa Pak Andi Prasos kemarin itu, bagaimana kita berteman dengan COVID-19 supaya kita sama-sama bisa menciptakan value. Bagaimana kita bisa mengatasi tantangan COVID-19. Nah, fighting pandemic COVID-19 nanti yang akan kita bahas ini dari perspektif kepemimpinan, bukan berarti kita melawan COVID-19 itu seperti perang, tetapi bagaimana kita belajar dari insights Pak Halim yang akan lebih dalam menggali perspektif leadership nanti untuk tercipta satu insights atau satu pemikiran-pemikiran yang mungkin belum terpikirkan oleh kita semua. Oleh stimulasi, inspirasi, dan juga kecintaan beliau yang sangat dalam terkait dengan business excellence. Nah, saya tidak akan banyak bicara tentang CV Pak Halim ya, karena kita sudah tahu beliau adalah NIST Certified Examiner Baldrige. Beliau juga punya pengalaman untuk berbicara di tingkat global sebagai global speakers di depan CEO yang ada di forum MPC Malaysia. Beliau juga
kita tahu bahwa di tahun 2000 merupakan salah satu yang membidani lahirnya Forum Excellence BUMN dan perkembangannya dengan organisasi ICAF yang ada di Indonesia. Merupakan tim ahli dan juga QA Forum Excellence BUMN di semua kegiatan asesmen KPKU yang ada di Indonesia. Dan saat ini, seperti kita ketahui, beliau adalah ketua atau chairman daripada LPAB bersama dengan bapak-bapak yang telah tampil di minggu lalu. Ada Pak Teddy, Pak Dudung, Pak Iman, dan Pak Arif yang saya lihat semua hadir saat ini. Nah, sebelum beliau menyampaikan isi materinya, saya ingin meng-highlight, kalau Bapak dan Ibu lihat di sebelah kiri atas, mungkin balik dulu Mas Adit, ke slide yang tadi. Saya ingin Bapak dan Ibu meng-highlight satu logo selain Forum Excellence BUMN. Logo itu adalah LPAB. Nah, ini LPAB ini yang lagi di-amplify institusinya oleh pengurus LPAB dan juga pakar atau tim pakar, tim ahli Forum Excellence BUMN. Melalui momen-momen seperti ini, yang akan kita lakukan secara kontinu. Jadi LPAB lewat blog yang sudah dibuat oleh Pak Halim dan juga pengurus LPAB ini yang akan terus-menerus di-amplify. Nah, kick-off LPAB itu sudah berlangsung ya, sejak kemarin, dan ke depan kita akan terus mengeksplorasi bisnis excellence secara lebih dalam dengan konteks kepakaran yang ada di dalam Forum Excellence BUMN dan juga LPAB. Nah, tanpa berpanjang lebar, silahkan Bapak dan Ibu siapkan waktu cadangan terbaiknya, catat semua yang saat ini ada dalam pikirannya, dan nanti kita buka ruang diskusi yang lebih lama dibanding webinar Forum Excellence BUMN Asik yang kita ikuti di beberapa hari yang lalu. Karena inilah momen Bapak dan Ibu bisa berinteraksi, menanya langsung kepada salah satu pakar bisnis excellence di Indonesia. Leadership Perspectives Fighting Pandemic COVID-19. Pak Halim, the stage is yours. Terima kasih Pak Diala. Bapak Ibu sekalian, apakah sebelum saya mulai, apakah materi bisa tampak di Bapak Ibu sekalian? Ya, bisa tampak Pak Halim. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk bisa bertemu di dalam metodologi terbaru, bagaimana kita sharing, bagaimana kita komunikasi di tengah-tengah wabah virus yang sangat luar biasa, sehingga ini memunculkan sebuah inovasi baru bagi kita semuanya yang ada di para pecinta penggiat daripada bisnis excellence di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, topik hari ini sebenarnya boleh dikatakan lanjutan dari topik Business Excellence Cafe, maksud saya virtual cafe di sebelumnya, yang telah kita lakukan di beberapa waktu yang lalu. Jadi ini merupakan lanjutan supaya kita bisa memahami konteks yang sesungguhnya. Kemudian kita juga bisa melakukan pengembangan dari sini sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, saya kemarin mendapatkan informasi dari dua sumber ya. Yang pertama dari luar negeri. Jadi sumber dari luar negeri ini dari Dubai, dari Malaysia,
ini kalau saya baca itu adalah sesuatu yang bersifat positif. Artinya ada opportunity dengan situasi COVID ini. Karena mereka memberikan sharing-sharing tentang konsep-konsep yang melalui web juga seperti kita lakukan di Indonesia. Seperti itu dari sana. Jadi kita menganggap bahwa COVID ini memang berdampak positif bagi kita. Nah kemudian kalau kita lihat di dalam negeri, sebenarnya ini negatif ya. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat kemarin di acara ILC, mohon maaf saya kutip sedikit, Bu Susi sebagai pemilik bisnis penerbangan itu mengatakan bahwa kekuatannya hanya 6 bulan. Itu dengan sebuah persyaratan tertentu ya 6 bulan. Kemudian hal lain ada cerita bahwa sekarang PHK sudah mencapai angka 2 juta orang di Indonesia. Itu kalau kita lihat dari sisi negatif ya dari COVID ini. Kemudian dari sisi negatif yang terakhir yang mau saya ceritakan hari ini Bapak Ibu sekalian, itu menyangkut pada usaha-usaha saya dalam boleh dikatakan mungkin bisnis kecil-kecilan gitu ya. Kos-kosan saya di Jogja, ini video yang dikirimkan ke saya sekarang udah kosong. Sudah meninggalkan tempat semuanya. Dan mereka akan balik diperkirakan itu setelah Lebaran. Ini artinya bahwa negatif ini akan kita terima ini. Termasuk di perusahaan-perusahaan Bapak Ibu sekalian. Dampak-dampak negatif ini pasti akan besar. Tetapi di satu sisi, bahwa COVID-19 ini juga akan memberikan sesuatu yang positif. Ini nih cerita yang mau saya sampaikan berkaitan bagaimana lalu konsep bisnis excellence itu bisa kita gunakan sebagai guidance di dalam running ini. Di dalam merespon situasi yang positif maupun situasi yang negatif, baik berjangka pendek maupun jangka pandang dalam COVID pandemik ini. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian latar belakang kenapa kita terus coba menggunakan konsep ini. Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan cerita 3 hal. Yang pertama mungkin karena waktunya juga mepet, saya akan nunggu Pak Dialah untuk meng-cut saya. Saya akan cerita mengenai bagaimana kriteria itu sendiri, kemudian bagaimana langkah-langkah kita untuk menghadapi situasi pandemik dengan menggunakan kriteria bisnis excellence. Lalu mudah-mudahan saya bisa memberikan contoh-contoh konkret yang saya maksud seperti itu ya. Bapak Ibu sekalian, di slide ini adalah 6 langkah utama di dalam kita menjalankan atau meng-apply konsep bisnis excellence. Langkah yang ke-6 itu adalah membangun sistem. Pada kondisi yang normal, mungkin kita tidak terlalu riskan dengan bisnis kita. Mungkin kita bisa rolling ini, 6 langkah ini dengan PDCA yang makin mantap dari hari ke hari. Tetapi fakta yang sekarang terjadi adalah kita akan diporak-porandakan dalam tanda kutip. Itu kalau kita berbicara negatif dari situasi sekarang. Tapi kita juga akan mendapatkan sebuah opportunity baru yang memberikan semangat baru dalam situasi yang sulit sekarang ini. Seperti itu. Jadi 6 langkah ini akan kita coba kupas ya. Untuk hari ini mungkin kita lebih banyak di posisi yang ke-6 dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu kita telah melonsing mengenai buku KPKUG. Di dalam buku KPKUG di tengah-tengah itu ada pernyataan kita tentang pengembangan. Pengembangan ini dimaksudkan adalah sebuah best practice kita yang kita bisa manfaatkan untuk mempertajam, memperkuat daripada bagaimana kita merunning bisnis kita. Karena best practice Indonesia yang khas ini itu akan memberikan warna khusus mestinya. Barangkali tidak bisa dikatakan tidak ada di negara lain. Ya, seperti itu. Jadi KPKUG inilah yang kita akan manfaatkan untuk terus di satu sisi sebagai guidance, di sisi lain sebagai tool untuk bisa mengukur performa kita. Bapak Ibu sekalian, konteks yang kita bicarakan sebenarnya lebih fokus pada kepemimpinan. Di mana kepemimpinan di dalam bisnis excellence itu memberikan porsi yang sangat besar. Kurang lebih 12% dari total skor yang ada di dalam bisnis excellence. Lalu
kita bertanya, apa yang diminta di dalam kepemimpinan ini? Apalagi kalau kita melihat kepemimpinan dalam situasi yang sangat sulit. Maka Business Excellence akan mengatakan, Anda tetap bagaimana meng-guide dan men-sustain daripada bisnis ini. Kita tidak bisa mengatakan bisnis kita hancur besok, enggak. Kita pasti mengatakan bisnis kita akan sukses di masa sekarang dan sukses di masa depan. Tapi masalahnya ada COVID sekarang. Ini berarti sebuah challenge, sebuah tantangan besar bagi pemimpin-pemimpin organisasi untuk tetap bisa bertahan dalam situasi yang sangat sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem kepemimpinan mengatakan governance system, legal, ethical, behavior. Kita tidak bisa merunning bisnis kita. Dalam situasi sulit pun kita tidak bisa membuat bisnis kita lalu melanggar sebuah aturan main, sebuah regulasi, sebuah ketetapan-ketetapan baru yang berkaitan dengan COVID ini. Kita nggak bisa. Kita tetap harus comply terhadap legal, regulation yang ada di Indonesia. Kita akan terjerumus pada gelombang yang kedua apabila kita masuk pada situasi yang memang melanggar legal. Ini di dalam konsep kepemimpinan justru dipertanyakan. Bagaimana kita mempertimbangkan perusahaan kita supaya sustain, di sisi lain kita harus bisa comply terhadap regulasi, ethical behavior yang ada di negara kita. Kemudian yang lain adalah social contribution. Jadi konsep kepemimpinan di dalam business excellence itu juga menonjolkan social contribution kita. Dalam situasi sulit mestinya kita justru banyak berbagi kepada orang lain. Perusahaan-perusahaan kita bantukan kepada orang yang lebih membutuhkan. Tujuannya apa, Bapak Ibu sekalian? Tujuannya supaya perusahaan kita itu mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah, sehingga kita secara jangka panjang juga hidup karena kita memberi. Itulah sebenarnya kenapa kepemimpinan di dalam bisnis excellence juga menonjolkan orientasi kita terhadap kontribusi kita dan kontribusi perusahaan terhadap komunitas. Ini Bapak Ibu sekalian, kurang lebih daripada konsep kepemimpinan yang ada di dalam bisnis excellence. Bapak Ibu sekalian, pesawat kita sudah ada, organisasi kita sudah ada, arah daripada organisasi kita sudah ada, sudah jelas di-state di dalam sebuah vision. Kita juga sudah men-state sebuah value, sebuah napas-napas yang diakui yakin bahwa kita bisa dengan menggunakan napas itu mencapai sebuah vision. Tapi persoalannya sekarang adalah bahwa vision kita juga bermasalah dengan situasi COVID yang sekarang. Tetapi dalam konsep ini kita justru menjadi sebuah tantangan bagaimana kita merunning dengan pola-pola baru kepemimpinan kita supaya kita tetap bangkit dengan keterpurukan. Bapak Ibu sekalian, di dalam kepemimpinan kita di satu sisi diminta bagaimana pemimpin senior itu merunning bisnis. Tetapi di sisi satu lagi adalah governance system kita tadi. Seperti itu. Bagaimana kita membawa kedua tangan kita ini dalam konsep kepemimpinan yang justru sekarang dihadang dengan sebuah challenges yang sangat luar biasa yang disebut dengan COVID pandemic. Bapak Ibu sekalian, jelas bahwa vision kita mungkin tidak kita bisa capai dalam kurun waktu yang kita tetapkan. Karena kita ada COVID. Tetapi lalu bagaimana kita memutar bisnis kita ini supaya kita tetap resultannya adalah the future concept. Resultannya adalah the vision. Ini sebuah tantangan berarti kan? Sebuah tantangan. Karena visi bisa jadi berubah jadi atau kita visinya tetap tapi dengan sebuah tindakan, dengan strategi yang sangat intensif, yang sangat tepat, dengan dikerjakan oleh semua orang yang ada di dalam bisnis kita. Bapak Ibu sekalian, jadi apa kesimpulan kita? Bahwa situasi sekarang itu memang bisa membuat kita porak-poranda dalam pengertian yang negatif, tetapi COVID ini juga kita bisa manage sebagai opportunity. Bagaimana lalu kalau perusahaan kita mendapatkan kedua-duanya? Di satu sisi produk kita sebagai opportunity, di satu sisi yang lain produk kita sebagai threat atau ancaman dalam bisnis kita. Ini akan membuat kita jadi berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Perusahaan satu dengan perusahaan lain pasti akan berbeda. Tetapi dalam pembicaraan kita hari ini adalah kerangka kerja bagaimana sistem kepemimpinan itu harus berjalan dalam situasi yang sulit ini. Bapak Ibu sekalian, kalau saya berikan ilustrasi,
katakanlah Pak Hasan sebagai pedagang bakso. Dia tahu bahwa pelanggannya adalah karyawan. Hari ini mungkin karyawannya tidak ada, semuanya off, bisnisnya banyak off. Malahan beberapa orang karyawannya harus di PHK. Ini Pak Hasan harus berpikir 2 kali. Merubah visi atau kita loncat dengan the new product, the new action, the new strategi. Ini persoalan sebenarnya yang kita akan hadapi semuanya. Sehingga nanti saya bayangkan adalah ada the new product, the new vision. Ada the old product, the new strategy. Maybe the new vision dengan old product seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ini adalah presentasi terakhir saya di season yang lalu. Ini yang akan saya lanjutkan. Ini ada 8 titik langkah utama di dalam leadership system dalam situasi yang sulit sekarang. Saya akan menceritakan satu-satu ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau tidak, maka saya akan kesimpulan dan diskusi saja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita akan mulai yang pertama. Fungsi kepemimpinan harusnya kita bisa pakai. Yang pertama ini adalah gunakan reset kita sebagai pijakan kita untuk menentukan strategi ke depan. Nah, reset yang kita pakai ini, itu harusnya semua aspek boleh. Tetapi yang paling penting barangkali adalah aspek financial and market and your customer. Maksudnya begini, bagaimana kita menggunakan data-data masa lalu kita untuk melihat semua produk kita terhadap market. Termasuk hipotesa kita, termasuk risk intelligence kita, bagaimana setiap produk dari organisasi kita, itu kemampuannya seperti apa. Kalau saya ambil contoh tadi, Bu Susi, dia mengatakan, saya hanya mampu itu selama 6 bulan. Ini sebuah contoh konkret sebenarnya. Jadi petakan produk-produk kita dan seberapa kuatkah produk kita untuk bisa tahan di dalam situasi COVID sekarang. Jadi itu yang pertama. Kaitkan dengan financial kita. Kita akan bertahan berapa lama dengan financial kita. Nah, dari kedua itu bisa melahirkan the old product. Mungkin kita juga bisa melahirkan the new product. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita harus mengambil kesimpulan, katakanlah the new product. Yang tadi mungkin bisnis kita adalah membuat batik. Tapi sekarang harus membuat masker misalkan. Berarti the new product. Tetapi untuk bisa menciptakan the new product, kita juga masih bisa menggunakan proses-proses yang kita lakukan sekarang. Atau mungkin menggunakan the old process dengan modifikasi, dengan inovasi yang baru. Tetapi kalau kita sudah memutuskan, katakanlah masker yang kita produksi, berarti itu adalah the new product. Lalu pertanyaannya, the new product kita akan bertahan berapa lama? Jangka pendek maupun jangka panjang. Apakah betul the new product kita bisa men-sustain bisnis kita? Atau justru the next step, the next time mungkin kita akan dihadapkan dengan situasi gelombang kesulitan yang kedua. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Starting your reset. Focus for your financial availability and the new product and the new customer. Itu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah putuskan katakanlah kita tadi mengenai masker. Maka bagaimana kita menyusun strategi baru tentang masker. Bukan strategi mengenai membuat batik, tetapi bagaimana membuat masker. Maka mestinya kita bisa mengidentifikasi daripada challenges dan expectations. Sebenarnya masker ini apa nih? Kelemahan kita di masa yang akan datang apa? Keunggulannya apa? Dan seterusnya. Sehingga di sini dibutuhkan sebuah intelligence risk yang sangat luar biasa untuk bisa mengidentifikasi hal-hal yang positif dan negatif tentang tadi, tentang yang disebut dengan produk kita yaitu masker. Sehingga kita membuat semacam the new strategi yang sama sekali berbeda dengan strategi yang pertama barangkali. Itu sebuah pilihan yang harus ditempuh. Jadi yang pertama riset, kemudian kita bikin sebuah strategi dengan analisa risiko yang sangat tajam. Jadi kalau kita berbicara kategori 2, berarti strategic development, strategic implementation. Berarti kita akan mendeliver sebuah strategi baru yang basicnya adalah masker, bukan berbasic pada pembuatan batik. Lalu kita jalankan, kita kawal dan sebagainya.
Itu kira-kira di kategori 2. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ambil intisari daripada kategori 2, itu berarti kita harus bisa menangkap sebuah tantangan dan keunggulan, dan sebuah tantangan dan keunggulan menjadi sebuah strategik, dan sebuah strategik harus menjadi action plan jangka pendek dan jangka panjang. Lalu setiap action plan jangka pendek dan jangka panjang itu harus kita siapkan key performance indicator, dan performance indicator itulah yang kita akan guide, kita akan monitor day by day, waktu dari waktu. Sehingga boleh jadi dalam situasi COVID yang sekarang, kita tidak bisa hanya memelototin daripada key performance indicator itu bulanan, nggak bisa. Mungkin harian, mungkin mingguan, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah memulai dengan masker, pertanyaannya masker berapa lama? Apa 5 tahun kita akan memproduksi masker lagi, atau kita kembali dengan the old product kita? Ini juga akan menjadi persoalan. Bapak Ibu sekalian, itu ada suara masuk itu ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, di langkah yang kedua, kita mesti punya strategi yang sangat bagus. Orientasinya pada outcome. Karena kalau kita sepakat dengan masker, masker ini akan menghasilkan uang berapa ya? Apa untungnya? Apa karena kita hanya bersifat sosial atau kita memang berbisnis? Ya. Kemudian analisis SWOT kita bisa manfaatkan. Kita bisa memahami secara detail daripada bisnis kita. Ya. Sehingga kita akan melahirkan sebuah strategi yang betul-betul bagus, yang betul-betul menggambarkan situasi yang terkini. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi strategi kita bikin, kita kawal, dan seterusnya. Itu di langkah yang kedua Bapak Ibu sekalian. Kemudian langkah yang berikutnya, itu adalah menentukan market kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam kategori 3, konsep bisnis excellence meminta di satu item, di satu sisi, kita diminta untuk bagaimana kita mendengarkan harapan pelanggan, di sisi lain adalah bagaimana kita membangun keterikatan pelanggan. Kalau produk kita tadi adalah masker, maka bagaimana kita menangkap apa harapan mereka, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu pertanyaan sekarang adalah seberapa puas mereka, seberapa engage mereka terhadap produk kita yang baru tadi, katakanlah masker. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Jadi langkah yang berikutnya, boleh saya katakan langkah yang keempat, itu adalah menentukan market, menentukan pelanggan kita. Jadi kalau kita produksinya masker, maka sesungguhnya masker itu akan kita jual di mana ini? Di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, atau di seluruh dunia. Sehingga mau nggak mau pemetaan market, pemetaan pelanggan, ini harus segera kita lakukan dalam rangka mensukses bisnis kita. Karena kita sudah memutuskan tadi di depan, di kategori 1, bahwa kita memutuskan untuk memproduksi masker, bukan memproduksi badik. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau begitu, apa yang diamanahkan daripada kategori 3? Itu justru membuat mereka sustain, membuat customer kita itu satisfied, membuat customer kita lebih engage kepada kita. Maka kita perlakukan mereka dengan yang berbeda. Kalau pelanggan masker yang ada di Jawa Timur mungkin berbeda dengan masker yang ada di Jawa Tengah. Mungkin di Jawa Timur maskernya bernuansa aroma soto, mungkin di Jawa Tengah beraroma gudeg. Itu kita tidak tahu. Kita harus bisa membangun hubungan ini supaya kita bisa betul-betul segmented terhadap apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh pelanggan kita. Itu Bapak Ibu kan langkah yang berkaitan dengan kategori 3. Sekarang kita masuk pada langkah berkaitan dengan kategori 4. Kategori 4, Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya lebih mengarah kepada pengukuran kinerja. Karena kalau kita menjual masker tadi di Jawa Tengah, di Jawa Timur, seberapa banyak? Mana yang paling menguntungkan? Apakah kita bisa mengukur dengan baik ini? Apakah kita bisa mengukur dengan baik fact? Apakah kita betul-betul data yang berkaitan dengan masker itu betul-betul valid? Itulah yang sebenarnya diamanahkan di kategori 4. Jadi kategori 4 itu adalah bagaimana Anda mengukur, menganalisa, termasuk
melakukan peningkatan kinerja. Di satu sisi, kita diminta untuk menjaga daripada data dan informasi, termasuk hardware, software kita, terus mengelola pengetahuan. Karena bisa jadi karyawan kita itu skill-nya tidak sama dengan pada saat kita berbisnis batik, yang sekarang berubah dengan bisnisnya adalah masker. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat bahwa di kategori 6 juga ada berkaitan dengan transfer knowledge. Nanti kita akan berbicara lebih dalam barangkali bagaimana teman-teman akan menggunakan data-data benchmarking mengenai masker, kemudian itu di-sharingkan di dalam antar karyawan kita. Seperti itu. Jadi di dalam kategori 4 ini atau langkah yang kelima di dalam leadership system dalam mengatasi pandemi COVID, saya kira beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah customer requirement expectation. Seperti apa harapan customer kita? Kita juga menangani komplain dengan cepat. Kalau ada komplain dari pengguna daripada masker. Dan jika perlu mungkin dengan komplain-komplain itu, kita akan menghadirkan sebuah inovasi baru tentang masker. Dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Tapi inti daripada kategori 4 adalah kita mengukur tujuannya adalah meningkatkan kinerja kita. Kita mengukur, kita membandingkan dengan orang lain supaya kita bisa meningkatkan kinerja kita. Itu Bapak Ibu sekalian step yang kelima. Kemudian yang berikutnya adalah step yang keenam. Dalam situasi COVID yang saat ini terjadi, sebenarnya yang paling berat adalah dari sisi tenaga kerja. Kalau the new product kita, katakanlah masker tadi, itu mungkin hanya 50% orang yang kita daya gunakan, 50%-nya kita nggak pakai. Ini juga menjadi persoalan. Belum lagi pada skill-nya. Oleh karena itu, the new skill harus kita bangun, jumlah orang juga harus kita hitung lagi. Jadi capability dan capacity daripada orang, itu harus kita hitung kembali. Karena bisnis batik berbeda dengan bisnisnya yang namanya masker, itu beda banget. Jadi kita harus bisa membuat semangat baru. Bagaimana di satu sisi orang tidak kita PHK-kan, di satu sisi kita juga tidak punya uang mungkin untuk bisa mempekerjakan mereka secara baik, secara enjoy. Bahkan mungkin kita motong-motong daripada gaji mereka. Dan ini sebuah tantangan besar. Sehingga kita harus bisa membalan ini kebutuhan karyawan dengan kebutuhan bisnis. Sedemikian rupa sehingga tetap bisnis kita adalah eksis ke depan. Bapak Ibu sekalian, kategori 5 memang kita diminta untuk membangun lingkungan kita tetap nyaman, tetap baik. Pak Halim. Mas Adit, ada yang disconnect Mas Adit? Ya, coba saya hubungi Pak Halim terlebih dahulu, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, menantikan kembalinya Pak Halim mungkin terjadi disconnect dengan sistemnya. Halo? Ya, silakan. Oke. Ya, mungkin langkah yang keenam, Bapak Ibu sekalian, adalah saya lanjutkan langkah yang berikutnya. Sorry. Mas Adit Halo? bisa diputar screen? Bisa dilihat nggak, Pak? Bisa, bisa. Screen-nya bisa. Oke. Mas Adit, bisa tolong di... Halo, Bapak Ibu sekalian. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Silakan dilanjut, Pak. Oke. Ini langkah yang ketujuh, itu berkaitan dengan proses atau operasional. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa membuat masker beda dengan membuat batik. Bagaimana kita bisa cepat merespon proses kita dari satu step ke step lain, itu memang bisa menghasilkan masker yang bagus. Bukan menghasilkan batik, bukan menghasilkan baju yang bagus, katakanlah. Ada kemiripan memang, tetapi bisa jadi bisnis kita dan juga produk kita tidak sama lagi dengan apa yang terjadi di dalam proses kita. Ini yang akan membuat kita lebih sulit, artinya membutuhkan effort yang lebih besar untuk bisa menata
end-to-end daripada fungsi di dalam bisnis kita. Di dalam kategori 6, sebenarnya justru kita diminta bagaimana kita mendesain katakanlah keyword proses, value creation proses, support proses, enterprise proses. Karena produk kita sudah berubah. Ya, sehingga kita membutuhkan the new design daripada proses kita. Bahkan bisa jadi the new equipment kita, the new peralatan kita, dan seterusnya. Dan bisa jadi tadi kaitannya dengan orang, mungkin orang-orang baru. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di dalam konteks control of the your processes ini, sebenarnya kita tidak bisa lepas dari proses yang ada di dalam perusahaan kita sendiri dengan proses-proses yang berkaitan dengan supplier. Saya ambil contoh kemarin kalau Pak Andi Papros dari Kimia Farma, lalu dengan melayani the new product atau mungkin the old product, itu sudah sulit dengan berkaitan dengan supplier, sehingga supply chain itu memang harus di-manage dengan bagus. Itu. Kemudian yang lain adalah cost. Karena di dalam bisnis kita, di dalam fungsi kita itu artinya cost. Dari satu step ke step lain itu adalah menimbulkan cost. Maka bagaimana kita menekan cost bisa menghasilkan produk masker katakannya dengan the new product itu sangat efisien. Sehingga kita bisa bertahan dalam jangka panjang dan berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Tetapi tetap di dalam fungsi proses kita itu tidak lepas dari customer requirement dan expectation. Customer requirement dan expectation itu pasti QDSM. Kalau tidak quality, maka dia cost. Kalau tidak cost, maka delivery. Kalau tidak delivery, services bahkan moral. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang besar adalah bagaimana organisasi kita bisa menjawab semua kebutuhan daripada stakeholder atau customer kita yang dikemas dalam QDSM tadi. Kalau kita tidak bisa menjawab cost, maka kita sudah kalah dengan orang lain. Kalau kita bisa menjawab cost, mungkin quality kita bermasalah. Kita juga kalah dengan orang lain. Sehingga QDSM itu memang mutlak harus kita pertahankan, kita ciptakan di dalam proses kita. Sehingga day-to-day proses kita harus bisa memastikan apakah memang customer requirement itu memang bisa kita lihat, bisa kita buktikan di dalam proses kita. Sehingga ujung-ujungnya outcome kita berupa produk itu memang bisa dinikmati, bisa menjadi puas pelanggan kita. Itu kira-kira langkah yang ketujuh Bapak Ibu sekalian di dalam proses. Nah, kemudian yang terakhir dari leadership system dalam situasi yang sulit ini adalah langkah yang ke-8 yang saya sebut dengan guide your business. Bapak Ibu sekalian, ini memang berada di leadership sebenarnya. Bahkan nempel di dalam senior leader. Kalau boleh saya katakan, senior leader adalah vice president up. Jadi direksi minus 1 dari posisi direksi. Itu boleh dikatakan senior leader. Jadi yang saya ceritakan yang terakhir ini adalah lebih banyak nempel di dalam diri manusia yang ada di dalam organisasi itu. Bapak Ibu sekalian, jika Anda leader, Anda ditunggu. Anda diharapkan sama orang lain. Bahkan Anda diharapkan oleh semua orang yang ada di dalam bisnis Anda. Termasuk supplier-supplier Anda, butuh Anda. Kalau Anda bisnisnya mati, maka suppliernya akan mati. Kalau bisnis Anda mati, maka karyawan Anda mati. Kalau bisnis Anda mati, maka peralatan-peralatan di dalam bisnis Anda juga ikut mati. Jadi sebenarnya ini sangat ditentukan oleh kepemimpinan. Oleh karena itu tadi, Business Excellence memberikan 12% daripada konsep Business Excellence. Porsinya berada di leader. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kami ceritakan di sini tidak hanya leader orangnya, tetapi lebih banyak kepada leadership sistemnya. Jadi kalau Anda leader, maka Anda harus tetap mendirection. Anda harus melakukan evaluation. Anda harus melakukan communication dengan baik. Baik dengan supplier, dengan karyawan, dengan stakeholder other. Mesti communication dengan bagus. Lalu jangan lupa Bapak Ibu sekalian, sebagai leader tidak boleh melanggar etik. Ya, misalkan saja, mohon maaf ini, bisa saja Anda saat sekarang sulit, lalu berubah dari bisnis batik menjadi bisnis narkoba.
Katakanlah narkoba lebih untung. Tetapi narkoba itu melawan etik, melanggar regulation, itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Kemudian yang lain adalah social contribution. Sehingga inilah yang saya bilang dengan fully leadership system. Kita tidak bisa hanya berbicara satu hal. Kita berbicara strategi. Kita berbicara dengan pengukuran. Kita berbicara orang. Kita berbicara proses. Itu semua berada di kategori 1 sampai dengan 6 yang disebut proses. Tapi ujung-ujungnya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda sebagai pemimpin, ujung-ujungnya kan reset. Reset kita itulah yang sebenarnya di bottom line yang sekarang menjadi persoalan, yaitu financial and market. Pada saat kita tidak punya market, maka kita tidak punya financial. Tapi pada saat kita punya financial, mungkin financial yang masa lalu, tetapi no market, gitu, no pelanggan. Itu juga persoalan. Yang paling bagus ke depan memang bagaimana kita tetap untung, kita punya duit, ke depan kita juga punya yang namanya market. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Inilah yang kita sebut dengan fully deployment leadership system. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tadi pembicaraan saya dari awal sampai akhir itu mungkin bisa kita simpulkan dalam slide ini Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah mulailah dari riset, lakukan strategi yang tepat, pertahankan pelanggan Anda dengan pengukuran yang komprehensif, jaga semangat tenaga kerja, kendalikan proses day by day. Dan semua dikemas dalam sebuah kepemimpinan yang berkelanjutan melalui taat hukum dan beretika. Maka mudah-mudahan kita bisa selamat dunia dan akhirat. Jadi akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya kita ditolong oleh Allah. Karena hidup kita ini karena Allah. Bisnis kita ini hidup karena Allah. Maka kita tidak boleh lupa sedekah. Baik pribadi yang ada di karyawannya maupun pemimpin dalam perusahaan maupun konteksnya perusahaan. Itu harus mengawal sedekah ini. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah dan kita diselamatkan dalam situasi yang sangat sulit. Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Selamat berjuang, tetap semangat. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Halim atas presentasi yang sangat komprehensif, mengupas leadership perspektif di tengah situasi COVID-19 yang holistik ya, jadi tidak melihat dari satu titik kategori, tapi memulai dari leadership dan membahasnya dengan connectivity ataupun linkage ke masing-masing kategori. Kita akan mengeksplorasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Halim melalui sharing sessions, melalui sesi tanya-jawab. Dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu semua, yang saya amati di dalam kotak chat dari pagi tadi sampai siang ini, ada pertanyaan yang memiliki pola yang sama. Kurang lebih 5 pertanyaan ini terkait dengan komunikasi. Ada dari Pak Toto, Pak Chef, ada dari Bu Ratna, Bu Hanantri, dan juga dari Pak Arif Kamirin. Pertanyaannya itu adalah, di tengah situasi COVID-19 ini, seperti apa komunikasi yang sangat efektif yang harus dimiliki atau ditunjukkan, dilakukan oleh seorang leader sehingga bisa mengatasi tantangan COVID-19 ini di dalam eksekusinya, mengkomunikasikan pesan-pesannya kepada semua stakeholders-nya, baik itu di internal maupun eksternal organisasi. Nah, relevan dengan pertanyaan terkait komunikasi ini mengarah pada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Arif Kamirin. Di tengah situasi COVID-19 ini, ketika kita sebagai seorang assessor akan mengakses
organisasi yang akan kita masuki, atau kita sebagai pimpinan ingin melihat keberhasilan dari sistem leadership effectiveness yang berlangsung saat ini di tengah situasi COVID ini, sehingga pemimpin tersebut dinyatakan memiliki sistem kepemimpinan yang berhasil di tengah situasi COVID-19 ini. Itu seperti apa indikator keberhasilan dari sistem leadership yang dianggap sukses, dianggap berhasil, dan itu valid, menyatakan bahwa sistem leadership-nya itu keren banget mengatasi tantangan situasi COVID-19. Mungkin dulu, dua itu dulu, Pak Halim, monggo bisa dijelaskan, Pak. Ya, terima kasih Pak Dialah dan teman-teman tadi yang sudah mencoba untuk merespon, Pak Sep, Pak Toto, Bu Ratna, kemudian Bu Anantri, dan Pak Arif Kamirin, atau teman-teman mungkin yang saya tidak bisa sebutkan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, salah satu yang diminta di dalam leadership system memang communication. Jadi, communication itu penting. Pada saat kita lack the communication, maka sesungguhnya kita sulit untuk bisa mencapai the vision. Itu teori yang saya baca di Amerika. Jika kita lack di dalam efektivitas di dalam communication, maka kita akan tidak bisa mencapai visi Anda. Karena visi itu juga membutuhkan sebuah komunikasi yang bagus. Nah, komunikasi yang bagus, kalau kita simak di dalam konsep business excellence, itu pertama hanya ada 3 hal sebenarnya. 3 hal utama. Pertama, bagaimana kita membangun komunikasi kita dengan pelanggan. Kalau kita bicara dengan masker, itu mesti the new customer ini. Lalu pertanyaannya dengan cara apa kita membangun komunikasi. Tetapi intinya, bahwa kita harus bisa membangun komunikasi dengan your customer. Baik itu yang bersifat current maupun the future customer. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, itu communication dengan your employee sebenarnya. Karena ini jauh-jauh lebih penting, karena semangat itu berada di tidak hanya di customer sebenarnya, tetapi di dalam karyawan kita sendiri. Jadi komunikasi kita dengan karyawan itu juga harus dibangun sedemikian rupa, itu semua menggunakan media sosial web sekarang ini. Karena kita tidak bisa lagi bertemu dengan karyawan banyak, kita mesti sebagai seorang leader, itu harus membangun seperti jaringan-jaringan sekarang ini. Kita harus bisa menggunakan media sosial yang bagus. Kita nggak bisa ketemu mereka, bisa jadi seperti itu. Sehingga penggunaan media sosial itu memang harusnya merupakan sebuah prasyarat pada saat kita pada situasi sulit yang sekarang. Kemudian komunikasi yang ketiga itu kepada supplier sebenarnya. Karena bisa jadi untuk bisa membuat masker, itu suppliernya beda kalau kita membuat, contohnya katakanlah tadi kita batik, karena bisnis kita dulu batik. Nggak bisa. Nah, communication ini itu akan tercermin di dalam upaya kita untuk men-sustain bisnis. Oleh karena itu, kalau kita ditanya mengenai apa indikator utama dari keberhasilan leadership system, itu ya di 71 sampai dengan 75. Kita tumbuh nggak? Kalau kita menggunakan produk baru masker, apakah masker itu tumbuh nggak dalam waktu-waktu? Sehingga kita tidak bisa lagi komunikasi yang sifatnya frekuensi misalkan bulanan, tahunan, nggak bisa. Kita mesti mungkin menit by menit communication-nya tentang masker ini. Karena kebutuhannya jangka pendek dan bisa jadi jangka panjangnya kita juga nggak tahu. Bisa jadi juga jangka panjang kita akan memproduksi masker. Nah, pada saat kita berbicara jangka panjang, maka kita berbicara efektivitas leadership system sebenarnya. Karena akan digambarkan pada indikator-indikator 71 sampai 75. Tetapi intinya itu berada di 75. Apakah kita mendapatkan uang baru, mendapatkan value baru enggak? Apakah kita mendapatkan the new customer baru enggak? Seberapa besar itu? Ya, kalau itu kecil dan lebih kecil daripada sebelumnya, dibandingkan dengan the old product, the old process, maka sesungguhnya kita masih terancam dari sisi sustainability. Seperti itu mungkin Pak Dialah yang atau teman-teman yang saya coba explore lah. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Halim. Ada kata kunci lain tadi komunikasi yang efektif. Indikatornya dari 71 sampai 75 mengancam sustainability. Nah ini
melalui keywords yang terakhir terkait dengan sustainability. Ada pertanyaan dari Pak Wendy dan juga dari Pak Yan Prasyoko. Pak Wendy concern banget ini Pak dengan situasi krisis saat ini, lalu bagaimana kontinuitas bisnis ke depan. Nah, bisnis continuity seperti apa yang saat ini bisa dilakukan oleh Pak Wendy, atau perspektif bisnis continuity seperti apa yang seyogyanya pimpinan itu lakukan saat ini, dan prioritasnya itu ada di mana pada saat bisnis continuity plan ini dibuat, prioritas yang harus dilakukan di tengah situasi COVID seperti apa, dan supaya bagaimana bisa mengantisipasi krisis baru di masa depan. Lalu pada saat mau mengeksekusi prioritas tadi, sense of crisis yang diharapkan oleh leader itu seperti apa? Mengeksekusi, mitigasi, dan juga merencanakan, mengantisipasi situasi di masa depan. Gitu Pak. Alif mungkin bisa dijawab Pak. Ya, terima kasih Pak Diala, terima kasih Pak Wendy, Pak Yan. Bapak Ibu sekalian, memang sebenarnya COVID ini itu dimaknai di dalam bisnis adalah challenges. Dan ini bisa dikatakan blind spot. Karena blind spot itu sesuatu yang bisa terjadi tapi tidak terduga. Jadi memang bisnis kita harus mampu untuk bisa menangkap blind spot yang mungkin sekarang sudah kita nampak di depan kita, bukan lagi blind spot. Karena kita sudah tahu bahwa pandemik itu akan mengancam bisnis kita. Tadi saya katakan di depan bahwa situasi COVID ini bisa positif, bisa negatif. Nah, saya ambil contoh sekarang kalau ini hal yang negatif ya. Maka situasi seperti ini, maka hanya ada 3 hal sebenarnya yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah bisa nggak ya bisnis kita ini berjalan dengan online biz. Online biz. Tidak lagi kita harus ada orang datang. Online biz. Maka pada saat kita berbicara bisnis online, maka supplier kita beda. Supplier kita juga harus online. Kalau supplier kita itu tidak online juga repot. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan online biz ini? Itu yang pertama menurut saya. Kita akan tertinggal. Kalau kita tidak, hanya kita menunggu orang datang, kita akan tertinggal. Maka seberapa besarkah opportunity kita kalau kita masuk berubah menjadi bisnis online? Itu yang pertama. Yang kedua adalah segera kita petakan orang-orang kita untuk bisa menjawab bisnis yang berbasis pada online system. Karena tidak semua orang karyawan kita paham dengan online kita ini atau sistem-sistem digital yang sekarang kita ciptakan. Ini semua akan bergerak harus lebih cepat. Artinya, pengukuran-pengukuran kita itu dalam performa itu juga bergerak dalam situasi yang online, tidak lagi manual-manual, Pak. Kita ngirim barang transaksional langsung bisa dinikmatin sekarang di HP kita, di blog-blog kita, atau di WA group kita. Sehingga semua karyawan kunci itu mestinya dibikin di dalam online system ini. Tidak lagi dengan menggunakan yang bekerja seperti yang dulu. Terus kemudian kunci yang ketiga adalah day-to-day operation. Day-to-day operation. Karena bisa jadi day-to-day. Bahkan mungkin kita tidak tidur. Nah, lalu gunakan media sosial juga. Kita tidak bisa menggunakan pengawalan proses itu day-to-day. Kita datang ke pabrik, kita datang ke lokasi, ke kantor. Nggak bisa. Sebagai seorang leader harus bisa menciptakan. Mungkin kita bisa menggunakan teknologi drone untuk kita dimanfaatkan untuk mengontrol daripada proses. Kemudian communication tadi ya, yang sudah saya sampaikan di depan, itu yang paling intensif ya harus segitiga tadi, customer, employee, your supplier. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Lalu pertanyaannya bagaimana supaya kita eksis, yang menurut saya bergerak dari riset to your process. Jangan kita memperbaiki proses tanpa melihat your riset. Karena hari ini kita dipertaruhkan dari riset. Riset yang paling utama adalah financial and market. Jadi kalau kita tidak bisa paham dengan final end market kita tidak tahu hidup kita sampai berapa ini.
Mungkin kalau kita kembali konsep kepemimpinan kita terapkan di dalam pribadi kita, sekarang kita bisa mengukur berapa tabungan kita. Untuk berapa lama? Saya ambil contoh misalkan, kalau kita lockdown, kita belanja 1 hari atau 1 bulan mungkin 3 juta. Kalau kita punya 10 juta, itu berarti 3 bulan akan habis, atau 3 hari akan habis. Seperti itu. Jadi financial base ini harus pertama kita identifikasi. Karena kita dalam rangka men-sustain, nggak bisa kita tiba-tiba melakukan sebuah perbaikan proses tanpa tahu bagaimana peta daripada reset kita. Maka from your reset to your process. Innovate, lakukan pengawalan yang bagus, pengontrolan yang bagus, sehingga kita betul-betul bisa dikatakan sustain. Sustain itu artinya apa? Artinya adalah how do you bring the success current to your future success? How do you bring the current success to the future success? Padahal produknya sudah berubah. Yang dulu batik mungkin kita akses banyak duitnya. Tapi sekarang masker, Bapak Ibu sekalian. Seperti apa duit kita dari masker? Ini memang tidak bisa. Maka saya beri contoh saja tadi. Bahwa pabrik batik kepada pabrik masker. Ini kan bisa terjadi. Karena faktanya seperti itu. Yang tadinya tidak bisa mengolah sanitizer, sekarang mengolah sanitizer. Ini kan berarti the new product. Kalau the old product seperti katakanlah ada pabrik baja, misalkan nggak bisa dia merubah teknologi dalam waktu singkat, yang mereka tetap menunggu bagaimana the old product itu bisa masuk pada the new market, the new segment dengan menggunakan media sosial yang sangat canggih. Tapi kalau media sosial nggak kita bangun, menurut saya ya hanya dua sebenarnya dalam situasi COVID ini. Kita gagal atau kita sustain. Seperti itu mungkin teman-teman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang diselamatkan oleh Allah ya. Sustain lah gitu. Mungkin itu Pak Diala ya. Baik, terima kasih Pak Halim. Tadi menarik ya, Pak Halim menyampaikan bahwa kita mulai dari results baru ke proses. Nah, saat ini ada beberapa Bapak dan Ibu di dalam pertanyaannya concern dengan situasi results, Pak Halim. Oke, Pak. Nah, mereka concern dengan 7.5. 7.5 kalau saya perhatikan di sini, dari pertanyaan itu saya coba elaborasi dari Pak Karis, dari Pak Bambang, ya, ada dari Mas Wiwis juga ya, dari kereta api. Ini mereka udah yakin bahwa yang benar-benar terpuruk itu adalah kinerja yang berhubungan dengan top line, revenue. Lalu mereka punya kinerja yang berhubungan dengan bottom line, profit. Nah, tantangan yang ada itu adalah di middle line. Artinya bagaimana expenses dan juga beban-beban. Misalnya contoh kasus, jatuh tempo pembayaran utang, jatuh tempo pembayaran bunga, ya, jadi klaim dari supplier dan sebagainya. Nah, ini bagaimana strategi sales effectiveness sehingga di situasi COVID tadi memang ada masker dan juga batik ya, tapi dengan kinerja yang terpuruk ini, gimana supaya skenario planning tadi dalam 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan itu, pengambilan keputusannya itu efektif, sehingga cash flow mereka terjaga, profit juga terjaga, inovasi di tengah, di middle line juga difokuskan, karena pastinya inovasi di middle line ini yang akan membuat strategi di tengah situasi COVID ini menjadi efektif. Nah, ini yang ingin didengar oleh Pak Halim adalah apa insights sales effectiveness, sales cost effectiveness, supaya organisasi ini, kalaupun dia belum bisa merunning masker, batiknya ini aman. Kalau dia merunning masker ini, preparations ke arah sana yang sifatnya sangat-sangat situasional, itu juga bisa membuat darah perusahaan, dalam hal ini cash itu, dapat dan menghidupi perusahaan lagi. Nah, itu kira-kira gambaran situasinya. Seperti apa effectiveness di dalam pengelolaan 7.5 ini, Pak Halim? Oke, baik. Terima kasih Pak Diala. Jadi terima kasih Pak Karis, Pak Bambang, Pak Wilis. Memang kalau saya ngambil contoh sekarang ini, kalau saya ngambil statement dari
Pak Erik selaku Menteri BUMN, sebenarnya yang terpukul memang di transportasi ya. Bahkan dia menyebutkan nama perusahaan. Tapi saya ambil contoh saja sebenarnya. Kayak kasusnya kereta api itu kan dia bisa pada saat tidak ada seperti sekarang ini. Opportunity Lebaran itu sebenarnya bagi kereta api sangat menjadi apa ya, bulan emas lah katakanlah ya, sehingga bisa menarik financial itu cukup bagus. Tetapi saya ingin mengembalikan pada dasar pemikiran bahwa tadi kita bergerak dari resat, kemudian kita tahu bahwa resat kita itu dari aspek financial itu bisa kita petakan, Pak. Pasti di 75 finance kita itu dari the old product. Karena the new product yang disebut dengan masker katakanlah itu kita belum bisa nikmatin itu. The old product. Nah, 75 yang ada dari the new old product ini itu sebenarnya membutuhkan tantangan baru. Bisa nggak produk yang lama itu kita inovasi bisa masuk pada market baru, pelanggan baru. Saya ambil contoh yang terjadi di Cina kemarin. Dia mentransfer karyawannya untuk perusahaan lain yang membutuhkan. Karena dia butuh. Misalkan KAI mungkin bisa mentransfer karyawannya di mana yang dibutuhkan dalam situasi yang sangat sulit. Mungkin handling system di tempat lain karena dia punya skill mengenai bagaimana transportation management gitu ya. Jadi kembali tadi. Kalau yang the old kemudian 75, maka ini fungsi leader sebenarnya ya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah melakukan penghematan di semua sisi. Di semua sisi. Tetapi dari aspek yang eksternal, itu mestinya itu memang minta keringanan ini. Keringanan ke pemerintah, keringanan kepada supplier, dan sebagainya. Jadi keringanan kepada the other organization. Artinya yang ada hubungannya dengan bisnis ekosistemnya. Gitu. Ya, supplier, customer, mungkin pemerintah gitu ya. Kita minta penundaan pembayaran utang dan sebagainya. Ya, kita harus bisa menjadwalkan utang karena kita membutuhkan ini yang kondisi financial current ini harus kita pertahankan dengan cara-cara tadi. Bagaimana kita berinteraksi dengan the other ekosistem kita yang kita bisa menguntungkan kita itu di satu sisi. Nah, kemudian yang the new product yang berkaitan dengan masker kalau kita kembali kepada contoh tadi, maka masker harus kita ciptakan strateginya. Baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk pemetaan market dan pelanggannya, Pak. Itu dengan cepat, tidak boleh kita hanya bersifat, ya pokoknya sementara masker. Kita tidak tahu marketnya, kita tidak tahu customer-nya. Itu menurut saya ya kurang tepat. Jadi saya memisahkan dua. The old condition dengan the old product itu berarti efisiensi ke dalam, kemudian minta suaka atau apa namanya, minta perlindungan kepada pihak eksternal dalam bisnis ekosistemnya. Di satu sisi, dengan the new product itu lebih fokus pada strategi jangka panjang dengan the new product. Karena ini bisa menghidupi kita jangka panjang. Karena masker ini bisa hidup jangka panjang, bisa jadi. Nah, itu kan sangat tergantung dari analisis risiko kita. Kalau kita mengambil, katakanlah bahwa masker atau pandemi COVID ini hanya berlangsung 3 bulan, maka value yang ada di dalam the new product masker tadi ya hanya butuh 3 bulan. Lalu bagaimana kita mengembalikannya tadi, karena the old product kita sudah melakukan the internal strategi dengan external strategi. Jadi internal strategi berarti efisiensi dan sebagainya, external strategi adalah penjadwalan utang, minta keringanan-keringanan yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban daripada korporasi, penundaan pajak atau mungkin pembayaran pajak yang bisa ditunda. Bahkan mungkin mendapatkan senior leader kita harus bisa membangun network dengan para stockholder maupun stakeholder dengan metode yang baru. Mungkin bisa jadi minta keringanan dengan Kementerian BUMN, minta keringanan dengan perbankan gitu sebagai bisnis ekosistem mereka gitu ya. Mungkin seperti itu Pak Dialah atau teman-teman yang saya bisa coba explore dengan model leadership system ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Halim. Di sini ada insights internal strategi, eksternal strategi, dan lebih ke arah bagaimana peran leadership untuk bisa melakukan negosiasi-negosiasi ulang dengan eksternal terkait dengan middle line ya, beban dan sebagainya. Dan bagaimana memastikan di dalam itu terjadi improvement yang mendukung pada cost effectiveness. Pak Halim, ini kembali lagi nih kategori 7 menjadi apa istilahnya concern dari salah satu ya. Pak Wiwis ini masih 2 kali bertanya terkait dengan apa namanya situasi COVID-19 karena di sektor yang sifatnya langsung ke end user dan end user saat ini tidak menggunakan jasa kereta api seperti pada umumnya. Demikian juga misalnya di jalan tol, di mana kondisi volume mobil yang masuk di jalan tol sangat apa namanya sangat mempengaruhi pendapatan misalnya. Sehingga 71 sampai 7.5 itu akan menjadi sangat terdampak dan terdampaknya terutama pada level yang poor ataupun tren yang cenderung adverse atau unfavorable. Di satu sisi situasi bisnis yang saat ini tentunya di sektor yang berbeda mungkin dampaknya tidak sebesar transportasi atau pelayanan publik yang sangat berkaitan dengan strategi pemerintah di dalam situasi COVID-19 ini. Misalnya perbankan, artinya ini yang mungkin tidak terlalu berdampak besar seperti yang dialami oleh sektor transportasi ataupun sektor pelayanan pada end user yang berhubungan dengan pelayanan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, pertanyaannya itu di situasi COVID-19 jika dilakukan asesmen KPKU itu akan dipotret apa adanya atau ada hal yang akan menjadi kebijakan khusus, Pak Halim, terkait dengan aspek kebijakan asesmen. Ini mungkin lebih ke arah masa depan yang dalam 2-3 bulan ke depan, dan leadership-nya itu harus melakukan apa sehingga indikator-indikator itu di tengah situasi COVID-19 ini, kalau itu dilihat untuk current performance, di samping kita bicara tentang performance tahun 2019, itu tetap terpotret bahwa mereka sedang melakukan upaya-upaya yang excellent begitu. Silakan Pak Halim. Ya, terima kasih Pak Dialah, terima kasih Pak Wiwis dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya kalau saya tangkap adalah kaitannya dengan asesmen di era COVID sebenarnya. Ini menarik juga nih, asesmen di era COVID. Kalau saya mohon maaf ya, mungkin ini baru pemikiran satu sisi ya, meskipun saya harus berbicara di LPAB karena atau FEB gitu ya. Jadi kalau kita asesmen itu pakemnya kan research and your process, itu kan digabung gitu ya. Kalau kita berbicara dengan research, pandemi COVID 2019 ini kan berdampak pada research kita di tahun 2020 sebenarnya, 21 bahkan nyebrang ya, 20 atau 21. Sehingga kalau kita sebagai asesor itu melihat the past performance itu mesti asesmen tahun 2020 melihatnya 2019. Dari sisi research no problem. Begitu. Tetapi saya kemudian mengkaitkan ini karena kita harus bisa mengakses pada current condition ini dan dengan situasi COVID. Maka sebenarnya apa yang dilakukan oleh organisasi itu terhadap proses. Sehingga proses harus melakukan innovation proses. Lalu pertanyaannya, katakanlah tadi, kita innovation prosesnya ternyata the new product yang namanya batik kemudian masker. Nah, the innovation, the new product masker ini, itu sebenarnya harusnya dikaitkan dengan riset yang mestinya lama. Tapi nggak bisa. Kita sebagai asesor, maka kita melihat selama bulanan, mungkin selama 3 bulan, bagaimana inovasi masker itu bisa berdampak pada performance selama 3 bulan. Di sisi mana? Sehingga teman-teman lalu muncul yang namanya professional judgment, saya kira.
Jadi menurut saya professional judgment itu harus ada di dalam dirinya seorang asesor. Bagaimana memanfaatkan inovasi yang terkini dikaitkan dengan riset yang jangka pendek. Lalu dia membuat semacam konversi-konversi terhadap the old riset, karena nggak bisa lagi, mungkin kalau kita berbicara konteksnya masker, maka tidak ada di dalam riset 71 sampai 75 dari sisi masker, karena itu memang the new product gitu ya. Nah, sehingga memang bagaimana kita memanfaatkan the new innovation dari the new product terhadap the old product dikaitkan dengan 71 sampai dengan 75. Itulah yang kemudian saya bilang ini perlu professional judgment. Dan professional judgment itu harus disepakati supaya mempunyai role yang sama antara semua asesor yang bertugas nantinya, karena kita akan dihadapkan hal yang sama. Kalau kita mempunyai kesepakatan baru dalam situasi yang berbeda, itu mungkin mendapatkan manfaat yang lebih bagus. Gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi kalau kita kembali ke proses riset, sebenarnya riset kita hari ini atau katakanlah perbaikan inovasi pada hari ini kita nikmatin tahun depan. Kalau kita berbicara model assessment. Tetapi kita bisa motong dalam jangka 6 bulan, dalam jangka 3 bulan dari mulai inovasi itu dilakukan, para asesor bisa melakukan pendalaman atau pada saat visit itu mengklarifikasi, memvalidasi sebenarnya seberapa efektif inovasi tadi yang sekarang dilakukan dengan indikator-indikator yang memang terukur yang kita bisa lihat selama jangka pendek 3 bulan, mungkin 6 bulan. Nah, situasi itulah yang kemudian direfleksikan terhadap 71-75 yang memang past performance. Mungkin seperti itu Pak Dialah ya, yang saya bisa coba sampaikan. Tetapi mohon maaf ini mungkin pemikiran saya hari ini yang terlintas karena ada pertanyaan dari Pak Wibis. Baik, terima kasih Pak Halim. Ini menjadi satu insights untuk nanti mengantisipasi hal yang akan dilakukan di 3 atau 4 bulan ke depan. Kalau misalnya kebijakan asesmen diminta dilakukan oleh Kementerian BUMN, ini sudah ada trigger untuk menjadi diskusi lebih lanjut. Terima kasih Pak Halim. Ini satu pertanyaan dari Pak Suyanto ini. Karena tadi kita bicara tentang produk baru. Nah, produk baru. Suara ini. Ya, sudah terdengar Pak Halim? Pak Halim? Pak Halim? Pak Halim? Sepertinya Pak Halim terputus. Mas Adit bisa minta tolong untuk dikontak Pak Halim? Baik Pak, coba saya koordinasikan Pak. Iya, karena sepertinya beliau gambarnya hang nih kayaknya nih. Ada jaringan ya, gangguan jaringan. Baik, Bapak dan Ibu, ada beberapa pertanyaan yang sudah kita sampaikan ke Pak Halim dan ada beberapa yang sifatnya sangat baik untuk dijadikan insights dalam rangka kegiatan asesmen ya, di-trigger dari respons pertanyaan terakhir, dan beberapa pertanyaan sudah terjawab yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya ini sangat-sangat relevan untuk dijawab, dan kita mungkin tidak akan membahas pertanyaan ini secara detail satu-satu. Nanti dari tim sekretariat akan mengcopy file chat yang ada untuk disegmentasi pertanyaan-pertanyaannya, dan ini akan kita sampaikan ke Pak Halim untuk kebaikan beliau merespons pertanyaannya, dan itu akan kita deliver ke Bapak dan Ibu yang hadir hari ini. Sepertinya Pak Halim sudah bisa masuk kembali, kita sambil menunggu. Pak Halim, apakah mendengar suara Pak? Pak Halim sedang join Pak menggunakan handphonenya. Oh ya. Pak Halim, apakah mendengar suara saya Pak Halim? Ya, saya sekarang pindah dari laptop ke HP nih Pak. Karena ada gangguan kelihatannya. Ya, gimana Pak? Baik, terima kasih Pak Halim telah bergabung kembali. Ini ada satu pertanyaan tadi Pak, menyambung tentang produk baru dan juga old product. Dan tadi kalau kita lihat dampak dari 7.5 itu berasal dari old product.
Nah, ini pertanyaan Pak Yanto bahwa create new product itu pasti butuh modal, butuh kompetensi, serta dimungkinkan teknologi baru. Nah, beliau berpikir jauh ke depan setelah kondisi COVID ini normal, Pak. Nah, kalau misalnya modalnya belum balik itu, apa action plan dari leader untuk bisa mengatasi tantangan itu, Pak Halim? Silakan, Pak Halim. Ya, terima kasih Pak Diala, Pak Yanto ya. Jadi mohon maaf, ini apa namanya, jaringan kita kayaknya bermasalah. Jadi begini, Pak Yanto ya. Memang 7.5 financial and market ini kan sebenarnya gambaran dari masa lalu kita. Menurut saya yang paling penting adalah bagaimana seorang leader itu mengawal bahwa kekuatan financial itu sampai seberapa lama. Jadi 75 financial itu berapa lama, dikaitkan dengan tanggungan-tanggungan organisasi yang harus dipenuhi dalam jangka pendek maupun jangka panjang, terutama jangka pendek. Kalau tidak dihitung dari sisi itu, maka kita tidak bisa membuat strategi baru yang relevan dengan situasi yang sekarang. Karena kita kalau berpijak pada aspek kaitannya dengan produk, the new product, memang kita belum dapat duit itu. Sehingga memang strategi memang boleh dikatakan strategi bertahan lebih banyak. Tetapi kalau kita tidak memiliki strategi apa ya yang bersifat merebut melalui sebuah inovasi, memang kita akan terpuruk terus karena kita tidak argo kita ini waktu kita berjalan terus, kita nggak bisa berhenti. Oleh karena itu yang paling tepat adalah lakukan pemetaan kemampuan financial kita untuk berapa lama. Kemudian strategi yang kita tempuh yang baru itu berkaitan dengan new product itu seberapa bisa membantu. Kemudian harus ada strategi yang berbasis pada situasi lama. Yang tadi saya bilang, mungkin efisiensi, mungkin inovasi-inovasi proses dan sebagainya. Atau the new market. Misalkan begini Pak, kita membangun ekosistem baru. Misalkan kita tidak bisa lagi jaringan kita itu dengan orang-orang menjual produk yang ada di Indonesia, mungkin berada di luar negeri. Tapi di situasi luar negeri juga akan pada kondisi yang sama, kan dia dihadapkan dengan kondisi sulit. Jadi memang tadi yang saya bilang strategi ke dalam, strategi keluar. Jadi mempengaruhi ekosistem kita dari sisi luar dan kita memperbaiki di dalam dari sisi proses. Penghematan, kemudian mempertahankan supaya kita bisa hidup lebih jangka panjang dari situasi keuangan kita, Pak. Karena kita tidak bisa saling, kalau saya bisa membantu ini, beda dengan krisis tahun 2008. Kalau 2008 itu kita bisa minta bantuan perusahaan atau negara yang tidak krisis. Tapi sekarang semua negara dalam situasi krisis. Oleh karena itu, strategi yang ditempuh adalah lebih banyak kepada kemampuan kita untuk mempertahankan yang ada yang sekarang, kemudian dengan membangun the new product, the new strategi yang bisa memperpanjang hidup kita sebenarnya. Karena nggak bisa lagi. Kalau kita tidak punya the new product, the new action, the innovation, itu saya kira bisa boleh kita katakan atau kita hipotesa bahwa bermasalah gitu. Daripada kita membuat strategi-strategi yang intensif, misalkan strategi mendorong dengan the old product, strategi dengan the new product. Sehingga balancing antara the new strategi dengan the old strategi itu memang nampak sekarang yang bisa kita nikmatin dalam situasi yang sulit, terutama dari sisi finansial, karena kita ini butuh finansial sebenarnya, karena kita harus membayar karyawan, kita harus membayar tanggungan-tanggungan. Tadi kan kita coba dengan leadership ini adalah membangun ekosistem perbankan kita, misalkan bagaimana kita bisa menjadwalkan hutang-hutang kita, misalkan, atau dengan pemerintah kita bisa mengurangi sedikit-sedikit, itu hanya strategi bertahan sebenarnya. Tapi the new product ini sebenarnya bisa kita terus lakukan dengan online system, nah yang tadi bilang online system, ya, sehingga kita harus bisa mengemas produk kita, menjual produk kita dengan menggunakan online base sebenarnya gitu. Mungkin itu Pak Dialah ya yang saya coba bisa kaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Yanto.
Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Halim. Ini pertanyaan terakhir karena situasi mungkin jaringan di sana yang lagi up and down. Ini pertanyaan terakhir Pak Halim. Saya akan mengambil pertanyaan dari Pak Gaguk sama Pak Dharma karena ini pertanyaan yang menurut saya menampilkan referensi. Dan referensi ini saya yakin bahwa ini sudah dibaca oleh Pak Gaguk dan juga dibaca oleh Pak Dharma, berani disampaikan dalam kolom chat ini. Yang pertama referensi dari McKinsey. Di situ dilihat bahwa rekomendasi korporasi untuk menghadapi situasi COVID-19 ini adalah yang pertama fokus pada future of work. Tadi mungkin yang dimaksud Pak Halim itu adalah digitalisasi. Lalu yang kedua adalah workforce safety, strategic shift to next formal, dan financial impacts. Kalau yang satu lagi diambil dari Harvard University, ini terkait dengan debirokratisasi, artinya lebih ke arah flexibility di dalam kolaborasi mungkin, dalam koordinasi. Ini kedua penanya ini hanya ingin menanya bagaimana pendapat Bapak dihubungkan dengan kesimpulan yang tadi Bapak sampaikan di dalam pemaparan presentasi. Apa yang dapat Pak Halim sharing dari insights dua referensi ini? Silakan Pak Halim. Ya, terima kasih Pak Diala, terima kasih Pak Gagu, Pak Dharma atas atensinya. Jadi ini menarik Bapak Ibu sekalian. Saya tetap akan kembali pada business excellence base ya. Artinya kita manfaatkan knowledge yang atau teori-teori yang ada di business excellence concept kita kaitkan dengan tadi dengan konsep-konsep McKinsey atau mungkin Harvard University. Tetapi intinya begini, tadi dari McKinsey mengatakan focus on the future. Tadi saya katakan bahwa the new strategi kita itu tetap fokus on the long term, not short term only. Jadi artinya how do you balance the short and long term strategic, how to achieve the vision, karena kita tetap punya visi. Dengan produk baru kaitannya dengan vision. The old produk baru yang down sekarang harus kaitannya dengan the vision. Sehingga kita mau tidak mau mesti merubah strategi kita, tetapi tetap berbasis pada your vision. Sehingga your future itu adalah your vision. Saya sepakat itu. Dan tadi sudah saya katakan bahwa memang the strategi kita harus betul-betul canggih. Kita harus melengkapi strategi kita dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, terutama dengan intelligent risk dan blind spot yang terjadi setelah COVID atau mungkin pasca COVID ya. Itu yang pertama. Kemudian safety. Saya kira memang kita tidak bisa dalam pengertian saya memaknai adalah business continuity plan-nya ya. Tidak hanya keselamatan dari sisi katakanlah TKDT orang, tapi tidak hanya itu, tapi lebih mengarah pada business continuity plan-nya yang kita coba gali. Karena itu berkaitan dengan keberlanjutan bisnis kita. Kita bisa hancur semuanya. Nah, kemudian hal-hal lain memang flexibility dan networking itu memang tuntutan. Di dalam business excellence konsep itu disebutkan itu agility. Jadi kita memang harus bisa merespon dengan cepat situasi yang sekarang. Kita tidak bisa lagi kan sekarang hanya identifikasi masalah. Padahal tadi kan saya sampaikan mulai dari riset itu dalam rangka identifikasi menuju kepada strategik, menuju kepada customer, menuju kepada orang, kepada pengukuran, kepada proses. Itu memang begitu. Baik, Bapak dan Ibu, sepertinya jaringan Pak Halim sangat bermasalah malah melemahkan daripada the vision seperti itu. Seperti itu mungkin Pak Diala ya teman-teman ya, saya menghargai bahwa ternyata yang tadi saya sampaikan sebelumnya itu memang agak relevan dengan yang disampaikan McKinsey, fokus on the future, safety, kemudian flexibility, networking. Jadi memang tadi saya katakan networking ini berarti bisnis ekosistem kita. Kita harus paham dengan bisnis ekosistem kita. Kita tidak bisa loh antara KAI dengan Krakatau Steel dengan BNI, ekosistemnya berbeda. Jadi kita harus paham dengan ekosistem, baru kita membangun strategi yang memang alignment dengan apa yang terjadi sekarang, dengan
terjadi apa yang kita inginkan jangka panjang dengan memanfaatkan ekosistem yang bagus ini, Pak, yang sudah ada di depan kita, interaksi kita dan sebagainya. Mungkin itu Pak yang saya bisa coba explore, Pak. Thank you, Pak. Baik, terima kasih Pak Halim atas sharing insights, thinking, dan juga ide-ide yang sempat dikeluarkan oleh Pak Halim merespons pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian yang sangat luar biasa hari ini. Kita berikan apresiasi dan juga acknowledgement buat Pak Halim dengan menunjukkan jempol di layar screen kita. Semua pertanyaan ini sangat-sangat luar biasa dan saya yakin Bapak dan Ibu ada yang belum terpuaskan dari respons yang ada atau ada pertanyaan yang belum disampaikan hari ini. Kita akan simpan pertanyaan ini, kita akan save dan juga nanti pertanyaan ini akan kita sampaikan ke Pak Halim. Mudah-mudahan beliau berkenan untuk dapat merespons pertanyaan Bapak dan Ibu supaya nanti itu menjadi knowledge ataupun pengetahuan yang dapat dimanfaatkan di organisasi atau di dalam pengembangan profesional Bapak dan Ibu, juga kepada Forum Excellent BUMN dan LPAB dalam konteks persiapan antisipasi yang akan terjadi dalam 3 atau 4 bulan ke depan yang berhubungan dengan asesmen KPKU sebagai salah satu KPI direksi. Terima kasih banyak dan apresiasi buat Pak Abdul Halim atas sharing session Leadership Perspectives Fighting COVID-19. Kita semua sangat berterima kasih dan sangat senang, sangat bahagia atas sharing yang luar biasa, inspirasinya. Dan juga tadi penutup di akhir sesi bahwa kita selain bekerja, selain berusaha dalam konteks bisnis, kita pun harus menyerahkan usaha kita, menyerahkan apa yang kita kerjakan terbaik dengan cara bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan jangan lupa untuk memberikan sedekah. Nah, sedekah yang dilakukan oleh Pak Halim ini adalah waktu untuk sharing bersama kita semua, dan kita doakan agar Pak Halim atas amal dan juga sedekah yang diberikan kepada kita dalam konteks membangun kita sama-sama, menajamkan kita sama-sama, mendapatkan berkah daripada Tuhan Yang Maha Esa, kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan di dalam segenap urusan Pak Halim. Terima kasih Amin. Pak kontribusinya, berbagi kepada kita semua. Kita sangat yakin bahwa inspirasi Pak Halim ini membuat kita semakin mencintai business excellence dalam konteks business excellence ways, dalam bekerja, dalam berusaha, maupun di dalam melakukan perubahan-perubahan yang baik di organisasi kita. Dari Forum Excellent BUMN memberikan apresiasi kepada Pak Halim berupa e-certificate dan juga token apresiasi yang akan dikirimkan ke alamat rumah Pak Halim. Dan untuk hari ini, Bapak dan Ibu, peserta yang terpilih terbaik di dalam menyampaikan pertanyaannya dan juga pemikirannya kepada Pak Halim ini adalah Pak Wiwis ya, dari Kereta Api. Dan satu lagi adalah saya buka dulu catatan saya. Satu lagi adalah yang bertanya terkait dengan komunikasi. Nah, ini saya melihat kita dari kemarin memberikan kepada bapak-bapak ya, dan sekarang ini kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu nih, supaya semangat datang nih. Namanya Ibu Hanantri. Nah, itu dua penerima token apresiasi yang telah memberikan kontribusi berupa pertanyaan yang baik kepada Pak Halim, dan kita telah belajar bersama-sama dari respons yang disampaikan oleh Pak Halim. Baik, inilah sesi Business Excellence Virtual Cafe, sharing sessions dari Pak Halim, dan juga sharing berupa question and answer, dialog yang sifatnya interaktif, yang telah kita lakukan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kontribusi Bapak dan Ibu selama sesi ini berlangsung. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan terus semangat. Di sesi nanti siang ada BEVC yang ke-6 yang akan tidak kalah menariknya terkait dengan results. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada
Mas Adif. Silakan Mas Adif. Baik, terima kasih Bapak Dialah atas waktu dan tempatnya yang telah memandu acara pada siang hari ini sebagai moderator. Dan juga terima kasih kepada Bapak Abdul Halim yang telah menjadi pembicara pada Business Excellence Virtual Cafe yang ke-5. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi para peserta. Dan juga di sini saya akan share screen terkait dengan beberapa informasi untuk kepada peserta. Nantinya akan kami kirimkan kepada dua peserta, yaitu Pak Wiwis dari KAI dan juga Ibu Hanantri dari Sukovindo. Nanti akan kami kirimkan token apresiasinya. Dan untuk kepada para peserta yang ingin mendapatkan buku fit teori hasil karangan dari Bapak Teddy Juniardi dapat menghubungi ke nomor sekretariat yang ada di slide selanjutnya. Untuk e-sertifikat akan kami kirimkan kepada email Bapak Ibu sekalian yang telah didaftarkan ke dalam link registrasi. Dan juga untuk e-sertifikat ini dengan syarat yang hadir pada awal sesi, sehingga mengikuti dari awal hingga akhir. Untuk selanjutnya, mohon kepada Bapak dan Ibu, saya ingin merimain terkait dengan beberapa link. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian dapat mendownload link materi dari Bapak Abdul Halim, dapat di-download di dalam link tersebut. Dan juga kami sedang melakukan beberapa survei. Yang pertama yaitu adalah Business Excellence Expert Mapping Survey. Mohon dapat mengisi link tersebut sebagai survei kami. Dan juga di sini ada beberapa link evaluasi pembicara dan juga link forum excellent BUMN. Baik, mohon dapat dicatat, diketik, atau difoto. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kontribusi untuk mengisi waktu luangnya untuk mengisi link tersebut. Dan juga di sini ada agenda FEB, yaitu WFA pada bulan April ini. Masih ada 3 pembicara lagi yang akan berlangsung di hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Kamis. Berikut adalah beberapa narasumber dan moderatornya. Berikutnya adalah agenda FEB pada siang hari ini. Masih ada BEVC session ke-6. Ini akan dilaksanakan hari ini jam 1:30 sampai jam 3 sore nanti. Dengan fasilitator yaitu Bapak Bambang Irawan dari PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta yang akan membawakan materinya terkait dengan navigating organizational key performance result in the midst of COVID-19 pandemic. Dan juga akan dimoderator dari PT Garuda Indonesia Persero Tbk yaitu Bapak Cipto Ismojo. Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk menyiapkan waktunya pada jam 1:30 siang nanti. Dan juga agenda dari WFA selanjutnya, yaitu session ke-8, akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 April, jam 2 sampai jam 3 sore nanti. Jam 2 sampai jam 3 sore, yang akan dibawakan langsung oleh Sekretaris Umum dari Forum Excellent BUMN. Beliau adalah pengurus dari FEB, yaitu Bapak Firmanto Purdi dari Bank Negara Indonesia, yang akan membawakan materinya terkait dengan the new paradigma in strengthening business excellence implementation. Dan juga akan dimoderatori oleh Bapak Darlin Tampubolon dari Perum LKBN Antara. Bapak Ibu sekalian yang belum mendaftarkan, mohon dapat daftar di dalam link tersebut yang ada di flyer. Dan acara ini juga akan mendapatkan e-sertifikat dan tidak dipungut biaya sama sekali. Selanjutnya, untuk agenda WFA yang ke-8 yaitu akan dibawakan langsung oleh Bapak Erman Firdaus dari Pusri atau PT Pupuk Sriwijaya Palembang, akan membawakan materinya terkait dengan Improving Leadership Skill for Team Leader KPKU BUMN Business Excellence. Beliau salah satu pernah menjadi lead asesor pada asesmen KPKU sebelumnya. Dan juga akan dimoderatori oleh Ibu Foni dari PT Kimia Farma Tbk. Mohon kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan kepada dapat melalui link tersebut. Dan juga minggu depan, hari Sabtu, itu akan ada kegiatan yang sama, yaitu BEVC, session ke-7, itu akan dibawakan oleh langsung dari salah satu QA atau Quality Assurance dari FEB dan LPAB. Beliau adalah Bapak Dudung Prilaksono, yang akan membawakan materinya terkait dengan sharpening customer perspective in the midst of COVID-19. Ini masih minggu besok, acaranya sama jam 10 sampai jam 12 siang, yang akan dimoderator oleh Bapak Firmanto Purdi dari Bank Negara Indonesia, mohon maaf. Dan juga dilanjut siangnya, minggu besok, itu jam 1 sampai jam 3,
ada kegiatan kita yaitu Business Excellence Virtual Cafe session ke-8. Beliau adalah salah satu QA dari FEB dan juga pengurus dari LPAB yaitu Bapak Teddy Juniardi yang akan membawakan materinya terkait dengan sharpening strategi perspektif in the midst of COVID-19 yang akan dimoderator oleh Bapak Gaguk Yudarinto dari PT Semen Indonesia Group Persero Tbk. Ini linknya masih kita buka sehingga Bapak Ibu sekalian dapat mendaftarkan ke dalam link tersebut, dapat mengikuti beberapa informasi kita di sosial media kami yaitu di Instagram yaitu Forum Excellent BUMN, atau juga yang join ke dalam grup APC KPK BUMN dapat mengikuti informasi di dalam WhatsApp grup tersebut. Dan juga hasil recording ini akan kami publish ke dalam YouTube kami yaitu Sekretariat FEB. Mungkin dapat di subscribe, di like, di komen atau share. Semoga hasil recordingnya bermanfaat. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah join pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mas Adit, sebentar. Ya, baik, Bapak Bambang Irawan. Tolong disampaikan juga, katanya tadi masih dibuka link sampai jam 12 untuk yang acara 1:30. Tolong disampaikan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bambang Irawan. Kepada Bapak Ibu sekalian yang belum mendaftarkan BEVC session ke-6, ini masih kita buka hingga waktu zuhur nanti jam 12 waktu Indonesia Barat. Pembicaranya adalah Bapak Bambang Irawan yang akan membawakan materinya terkait dengan navigating organizational key performance result in the midst of COVID-19 pandemic. Bapak Ibu sekalian dapat mendaftarkan ke dalam link tersebut yaitu bit.ly/reg/BEVC6. Mungkin dapat dilakukan untuk pendaftarannya, masih kami buka. Dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas waktu dan kesediaannya untuk mengikuti kegiatan kami di hari Sabtu ini. Semoga materi yang telah disampaikan oleh pembicara bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, bagi pribadi maupun bagi perusahaan atau BUMN-nya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalani ibadah puasa. Semoga diberikan semoga amal ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam excellent. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Halim. Terima kasih Pak Halim. Sama-sama semua teman-teman, mohon maaf. Terima kasih Pak Dialah, terima kasih WFA Mantap. FEB. Terima kasih Pak Gaguk dan teman-teman semua.